Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Adnan Faraso Hendi, mahasiswa jurusan kimia di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara menganalisis data SEM atau Scanning Electron Microscopy. Nah, Scanning Electron Microscopy atau Scanning Electron Microscopy ini merupakan sebuah instrumen yang sering digunakan untuk menganalisis morfologi permukaan sebuah sampel atau bahan. Nah, cara menganalisisnya kita dapat menggunakan dua software yaitu Imagy dan juga Origin Lab. Nah, hasil analisis yang kita inginkan adalah ukuran partikel dan juga distribusi partikel. Untuk caranya sendiri, pertama-tama kita open Imagy. Kemudian tabel awalnya mungkin seperti ini. Setelah itu kita klik file, kemudian kita open, kita cari file yang kita inginkan, kemudian kita open juga. Setelah terbuka, gambar yang ditampilkan harus dikalibrasi terlebih dahulu karena gambar ini tidak sesuai ukurannya dengan gambar SEM yang kita inginkan. Seperti bisa dilihat, ukuran dari gambar ini tuh sekitar 1 mikrometer atau 1 mikrometer. Nah, untuk cara kalibrasinya sendiri kita bisa lakukan seperti ini. Kita klik yang zoom, kita zoom gambarnya sampai garis putih ini agak besar. Kemudian kita gambar garis di atas garis putih pada gambar. Untuk ukurannya dianjurkan untuk tepat atau sesuai dengan garis putih untuk meminimalisir kesalahan pada saat kalibrasi atau perhitungan. Kemudian setelah tergambar, kita ke Analyze, kemudian Set Scale. Nah, bisa dilihat distance pixelnya dari garis yang kita buat adalah 63,3. Nah, untuk non distance-nya sendiri karena di gambar tertera 1 mikrometer yang dimana 1 mikrometer itu adalah 1000 nanometer, maka kita tulis non distance-nya itu 1000 dan untuk unit of length-nya itu nanometer. Kita oke, dan gambar sudah terkalibrasi untuk ukurannya. Nah, setelah itu kita blok terlebih dahulu gambarnya agar yang dianalisis hanyalah gambar yang memiliki partikelnya saja. Untuk yang hitam-hitamnya jangan diblok ya guys. Nah, setelah itu kita ke image, kemudian duplicate. Nah, setelah itu gambar harus diproses terlebih dahulu agar bisa dikalibrasi. Caranya kita ke proses, kemudian kita klik FFT dan kita ke bandpass split filter. Setelah itu kita klik oke saja. Nah, setelah gambarnya berubah, kita bisa langsung menganalisis data ini. Nah, untuk analisisnya sendiri bisa menggunakan dua cara, otomatis dengan sampel image-nya sendiri atau software image-nya sendiri, atau manual satu-satu. Kedua cara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari cara otomatis yaitu cepat, dan juga kita bisa langsung menganalisis semua data atau partikel yang kita inginkan pada gambar SEM tersebut. Untuk kekurangannya, data dari otomatis itu tidak bisa digunakan atau lebih baik digunakan pada sebuah hasil SEM di mana molekul-molekulnya itu tidak memiliki renggang atau space dari molekul satu ke molekul lain, atau molekulnya itu saling berdempetan atau saling beririsan. Karena ketika penganalisannya akan terjadi gambar yang kurang teliti, dan juga data-data yang dihasilkan itu akan kurang teliti karena molekul satu dan molekul lain itu bergabung atau beririsan. Nah, untuk cara manual kelebihannya itu kita bisa menganalisis sampel molekul yang beririsan ataupun berdekatan secara teliti karena kita menggambar sendiri satu-satu untuk menganalisisnya. Namun kekurangannya cara ini itu harus dilakukan dengan sampling beberapa molekul, tidak bisa menganalisis semua molekul yang ada pada data tersebut, dan juga membutuhkan waktu yang lama untuk menganalisisnya. Karena data yang saya gunakan di sini molekul-molekulnya bisa dilihat memiliki space satu sama lain, maka
maka kita lakukan secara otomatis saja. Untuk caranya sendiri, kita ke image, kemudian kita nge-adjust dulu image-nya, kemudian kita ke threshold. Nah, bisa dilihat gambar-gambar atau partikel-partikel yang saya inginkan untuk dianalisis terblok sempurna oleh warna merah. Jikalau ada yang belum terblok, kita bisa men-settingnya dengan cara menggerakkan bagian sini sampai terblok semua oleh warna merah. Nah, yang diblok warna merah ini adalah data partikel yang akan kita analisis. Untuk bagian yang tidak terblok akan dihilangkan. Kalau sudah terblok semuanya dengan warna merah seperti ini, kita klik apply. Nah, bisa dilihat partikel-partikel yang saya inginkan sudah terblok. Kemudian setelah itu kita close saja, kemudian kita ke analyze. Kemudian analyze partikel, kita ubah ini menjadi 5 infinity dan kita klik OK. Dan jikalau di kalian dua kolom ini tidak di checklist, maka checklist saja. Kemudian kita OK dan kita bisa mendapatkan hasil seperti ini. Nah, hasil ini di save untuk dilakukan analisis selanjutnya, yaitu distribusi partikel. Nah, hasil ini merupakan hasil ukuran dari partikel yang ada pada dataset yang saya gunakan. Nah, selanjutnya untuk menganalisis distribusi partikelnya, kita bisa buka software Imagy dan juga buka hasil analisis yang dilakukan sebelumnya. Nah, data yang dihasilkan yaitu data area atau luas dari partikel yang kita analisis, kemudian data nilai tengah, nilai minimum, dan nilai maksimum. Untuk analisis distribusi partikel yang dibutuhkan hanya data luas atau areanya saja. Data ini kita copy saja, Ctrl C atau klik kanan copy, dan kita kopikan ke origin. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya data-data yang diperlukan untuk menghasilkan histogram dari distribusi partikel adalah data luas, kemudian jari-jari, kemudian data diameter. Untuk menghitungnya sendiri, karena luas dari partikel yang kita ukur adalah lingkaran, maka kan luasnya itu adalah pi r kuadrat. Nah, jadi kita butuh data r pangkat 2 atau r kuadrat, data r, dan data diameter. Untuk cara menghitungnya sendiri sangat mudah, kita bisa ke kolom fx, kemudian kita rumuskan metode untuk menganalisisnya. Karena luas lingkaran itu tadi saya sudah bilang pi r kuadrat, jadi kita bisa menghitung r kuadrat dengan cara r kuadrat sama dengan luas dibagi v, atau dalam hal di origin ini kolom A yaitu sebagai luas dibagi v. V di sini saya menggunakan 3,14. Kemudian kita enter, sama saja dengan R. R itu adalah akar kuadrat dari R kuadrat. Nah, caranya itu sama dengan S, kemudian sama dengan kita tulis SQRT atau square root dari kolom R kuadrat, yaitu kolom B. Kita enter, sama dengan diameter. Diameter itu 2 kali jari-jari, maka rumusnya itu 2 dikali kolom C, yaitu jari-jari. Nah, setelah didapatkan data diameter, kita blok saja data diameternya, kemudian kita plot dan kita cari histogram. Jika tidak ada di recently used, kita bisa ke statistical, kita cari histogram. Nah, setelah didapatkan grafik seperti ini, kita ganti dulu count ini menjadi frekuensi. Kemudian kita klik kanan pada datanya dan kita ke Loto bin worksheet. Nah, setelah itu, setelah terbuka data bin center dan count ini, kita plotkan. Caranya kita blok, kemudian kita plot juga. Nah, di plotnya ke kolom. Nah, setelah terplot ini, kita ubah juga count dan bin centernya menjadi diameter dan frekuensi.
bisa dilihat data sebaran dari distribusi partikel hasil SEM yang kita gunakan pada tutorial kali ini menunjukkan bahwa ukuran partikel sekitar 50 sampai mendekati 200 itu paling banyak. Nah, data ini bisa dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui data puncak dari grafik yang kita punya atau dari data histogram yang kita punya. Caranya kita ke analyze, kemudian kita fitting, kemudian kita ke nonlinear curve fit, kemudian open dialog, kita tunggu sampai pilihannya muncul. Setelah muncul seperti ini, untuk functionnya sendiri kita kategorinya ubah ke peak function karena kita akan menghitung atau menganalisis peak dari datanya. Kemudian untuk fungsinya kita ganti ke log normal. Nah, bisa dilihat untuk sampel curve-nya nanti setelah ini selesai. Sampel curve-nya seperti ini. Yang tidak lupa kita ke advance. Kemudian kita cari quantities. Kemudian kita cari fit statistik dan kita checklist bagian R square COD. Nah, kalau belum terchecklist kita checklistkan saja. Kalau sudah terchecklist seperti ini kita klik fit saja. Ini dino saja, kemudian oke. Dan kita bisa lihat data dari histogram yang kita buat sudah dihitung peak functionnya. Nah, bisa dilihat di sini nilai R square COD yang kita hasilkan yaitu sebesar 0,99. Nah, berarti data yang kita gunakan itu sudah bagus dan sudah teliti. Jika nilai R square COD ini melebihi 1 atau kurang dari 0 atau mendekati 0, maka data yang kalian analisis harus ditinjau ulang karena itu bisa jadi ada kesalahan di dalamnya. Untuk nilai R square COD ini berkisar dari 1 sampai juga 0. Nah, jikalau mendekati 1 menunjukkan bahwa data tersebut baik, dan jika mendekati 0 bisa diartikan data yang kita analisis itu kurang baik. Maka diperlukan ketelitian atau penghitungan ulang. Nah, data-data dari hasil distribusi ini kita bisa lihat juga di sini. Kita ke book, kemudian kita lihat di sini fit NL curve ataupun book 1. Nah, yang ini data-datanya sudah ada di sini. Nah, data-data ini bisa digunakan untuk analisis selanjutnya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah mencapai di ujung sesi tutorial ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe ya guys. Sampai berjumpa lagi di video yang lain. Saya Adnan Prasayandi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.